pagi, Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus, Selat Panjang dan Batam, kita akan memulai ibadah Paskah pagi hari ini. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Amin. Di situasi sulit yang kita hadapi saat ini, jangan biarkan iman kita goyah, tapi marilah kita tetap berpegang teguh di dalam Dia. Seperti pujian yang mengatakan, "Besarlah Allahku." Kita akan nyanyikan pujian ini, yang pertama dalam bahasa Indonesia, kedua Mandarin, dan kembali ke bahasa Indonesia. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pagi hari ini kembali Engkau memanggil kami, mengundang kami untuk kami boleh datang di hadirat Tuhan, untuk kami boleh kembali menikmati kasih-Mu dan anugerah-Mu. Minggu ini adalah Minggu Paskah, di mana kami akan diingatkan lagi akan kebesaran Tuhan yang telah mati dan bangkit bagi kami. Kami bersyukur pagi hari ini boleh datang bersama dengan keluarga kami. Tuhan, kami menghampiri-Mu dan kami juga sadar kami adalah orang berdosa. Banyak pelanggaran,
banyak kesalahan yang kami perbuat di dalam kehidupan kami. Mohon kasih-Mu dan anugerah-Mu terus menolong kami, terlebih mengampuni segala dosa-dosa kami. Tuhan kasihi kami orang berdosa ini. Dan terus tolonglah kami untuk kami dapat menjadi alat-Mu untuk menjadi pemuji-pemuji yang baik, menjadi alat-alat-Mu untuk menyembah-Mu. Menyerahkan ibadah Paskah pagi hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Kita akan baca ayat emas kita pada pagi hari ini. Pertama dalam bahasa Indonesia dan yang kedua dalam bahasa Mandarin. Ayat emas terambil di dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 6 sampai 7. Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. 路加福音第24章第6到第7节，他不在这里，已经复活了。当纪念他还在加利利的时候，怎样告诉你们说，人子必须被交在罪人手里，钉在十字架上，第3天复活。 Bapak Ibu, kita bersyukur Yesus Kristus bangkit bagi kita. Dia yang telah membebaskan kita dari belenggu dosa. Kita angkat pujian Kristus Yesus bangkit. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan membaca responsoria. Yang pertama dalam bahasa Mandarin, yang kedua dalam bahasa Indonesia. 信徒的盼望，我心是说，耶和华是我的份，因此我要仰望他。人仰望耶和华，静默等候他的救恩，这一定是好的。我们的就是在乎盼望，只是
所见的盼望不是盼望，谁还盼望他所见的呢？但我们若盼望那所不见的，就必忍耐等候。我们有这指望，如同灵魂的锚，又坚固又牢靠，且通入幔内。凡向他有这指望的，就洁净自己，像他洁净一样。愿颂赞归于我们主耶稣基督的父上帝，他曾照自己的大怜悯，借耶稣基督从死里复活，重生了我们，叫我们有活泼的盼望，可以得这不能朽坏、不能玷污、不能哀惨，为你们预备在天上的基业。你们这因信蒙上帝能力保守的人，并能得这所预备到末世要显明的救恩。咱比你来读。但愿世人有盼望的上帝，因信进入般的喜乐、平安，充满你们的心，使你们借着圣灵的能力大有盼望。Pengharapan orang Kristen. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharap apa yang dilihatnya? Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuh sampai ke belakang tabir. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah disediakan untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bersama-sama. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Karena kemurahan Allah bagi hidup kita, Dia mengutus anaknya bagi kita yang berdosa dan memberikan nyawanya sehingga kita menerima kehidupan yang kekal. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini karena Dia hidup. Datang ke dunia untuk selamatkan
bersama umat percaya, kita akan mengakui iman kita dengan membaca pengakuan iman rasuli. Yang pertama dalam bahasa Hokkien dan selanjutnya dalam bahasa Indonesia. 祝祷的圣经，我信全能的父上帝，创造天地的主宰。我信伊独生的囝，咱的主耶稣基督。伊对圣灵的权能投胎，对在小女玛利亚出世，伫坟场比列多入内受苦，等于十字架死败将落阴府。第三日对死人中间复起来，然后上天，担做伫全能的父上帝正面，要对着我来审判人死人。我信圣灵，我信隆重的信徒合做一个信会，隆重有三通，得到赦免罪过，得到身躯对死复起来，得到永远的活。阿门。 Pengakuan iman rasuli. Aku Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kahil langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bersyukur untuk anugerahnya yang besar bagi kita, bersyukur untuk setiap kebaikannya. Dia tak pernah meninggalkan kita. Dia tahu apa yang menjadi kebutuhan kita, dan Dia tahu persis apa yang terbaik bagi hidup kita. Mari Bapak Ibu, kita senantiasa datang kepada Dia dengan menyanyikan pujian anugerah terbesar.
saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari sebelum kita akan mendengar firman Tuhan, kita terlebih dahulu akan berdoa. Bapa di sorga, pagi ini kami datang kepadamu. Kami bersyukur untuk kasih-Mu. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu. Di hari Paskah ini, kembali kami datang kepada Tuhan untuk kami belajar firman Tuhan. Biarlah keadaan seperti saat ini tidak menyurutkan kami untuk kami terus datang kepadamu terlebih belajar akan firman-Mu. Karena kami tahu firman-Mu lah yang menguatkan kami, menghibur kami, dan yang memimpin kehidupan kami. Teruslah berbicara kepada kami, dan pakailah hamba-Mu yang terbatas ini untuk Engkau jadikan penyampai yang baik. Siapkan hati kami pribadi lepas pribadi. Biarlah kami juga mendengar, merespon, dan melakukan firman itu di dalam kehidupan kami. Kami mau belajar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Shalom Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi dan selamat Paskah untuk kita semua, khususnya bagi jemaat yang ada di Selapanjang maupun yang ada di Kota Batam. Ini adalah pengalaman pertama saya dan mungkin juga pengalaman Bapak Ibu beribadah Jumat Agung dan Paskah yang dilakukan di rumah. Saya memperhatikan dengan seksama para hamba-hamba Tuhan GKKK Selapanjang. Mereka sibuk mempersiapkan tata ibadah dan khotbah untuk direkam, diedit, dan lalu dibagikan. Saya melihat dan memperhatikan juga para jemaat Tuhan berkumpul di rumah masing-masing, bersama suami, bersama istri, bersama anak, bersama teman, atau juga ada yang sendiri. Mereka beribadah, membuka HP, membuka laptop, membuka televisi untuk mengikuti setiap ibadah yang diselenggarakan. Ini satu pengalaman rohani yang baru bagi kita, umat Tuhan, yang tidak pernah surut meskipun dalam keadaan yang sulit. Saya bersyukur untuk jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Selapanjang dan Batam yang tetap tekun dan tetap sungguh-sungguh untuk beribadah kepada Tuhan dengan baik, saudara. Spirit yang luar biasa meskipun di tempat-tempat yang berbeda. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan yang terambil dalam kitab Injil Matius, pasal 28 ayat 1 sampai 15. Saya akan bacakan bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara di rumah, dan Bapak, Ibu, saudara-saudara dapat mendengar dan menyimaknya dengan baik. Matius pasal 28 ayat 1 sampai 15, demikian bunyi firman Tuhan. Kebangkitan Kristus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar, pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi, dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu."
Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Dusta Mahkamah Agama. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Dan berkata, "Kamu harus mengatakannya bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu telah tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Saudara-saudara, berbahagialah bagi kita yang mendengar firman-Nya dan melakukan firman itu di dalam kehidupan kita. Pada tanggal 11 September tahun 2001, saudara, ketika menara WTC atau World Trade Center runtuh yang disertai gemuruh suaranya yang begitu besar, bangunan itu hancur berkeping-keping, hampir manusia di belahan dunia tersentak kaget dan mengalami ketakutan, seperti yang dialami juga warga kota New York waktu itu, yaitu mengalami ketakutan akan terorisme, ditambah berbagai serangan-serangan susulan di negara-negara lain termasuk negara kita Indonesia. Ini semakin meningkatkan rasa ketakutan dan kekhawatiran bagi umat manusia yang mungkin sedang menuju kehancuran diri. Semua kerusuhan yang ada dalam dunia ini mungkin membuat kita berpikir bahwa masa depan kita tampak begitu suram dan tidak aman. Ditambah dengan keadaan yang saat ini kita alami. Tiba-tiba muncul satu virus yang membuat takut manusia, yaitu corona atau COVID-19. Saudara-saudara, dari 193 negara yang terdaftar di PBB, kurang lebih 170 negara terkena virus ini, saudara. Sebagian besar negara di dunia mengalami hal ini. Dan kalau kita melihat tiap-tiap hari jumlah korbannya itu terus bertambah. Aktivitas dunia sepertinya sedang terhenti oleh karena virus ini. Lihatlah, sekolah-sekolah libur, tutup. Rumah-rumah ibadah tutup sementara. Banyak hotel, perusahaan, mal, dan bisnis-bisnis lainnya juga tutup. Dan manusia diminta untuk stay at home. Yang membuat saya semakin sedih adalah banyaknya penolakan-penolakan ketika ada korban virus corona yang meninggal untuk dikuburkan. Dan satu kepedihan lagi adalah ketika ada orang yang kita kasihi meninggal karena virus ini, maka keluarganya tidak dapat berbuat banyak. Tidak ada acara pengebumian yang seperti biasanya, saudara-saudara. Tidak ada orang yang berani berkunjung, tidak ada orang yang berani datang. Tidak ada salaman, tidak ada pelukan, penguatan, dan tidak ada penghiburan. Dalam situasi ini kembali menambah rasa ketakutan dan kekhawatiran manusia akan hidupnya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, di tengah-tengah keadaan yang tidak menentu ini,
Saya dikuatkan melalui kisah yang terjadi di akhir tahun 1960-an. Di mana ada seorang yang bernama Bill Gates yang juga pernah mengalami hal-hal yang sulit sama seperti kita, saudara. Saat itu sedang terjadi kerusuhan sosial di Amerika Serikat serta konflik yang ada di Asia Tenggara. Waktu itu istrinya yang bernama Gloria sedang hamil besar. Dan mereka berpendapat bahwa saat itu bukanlah saat yang tepat untuk melahirkan seorang anak di dunia ini. Namun ketika anak laki-lakinya lahir, Bill berpikir tentang juru selamat yang hidup. Lalu kata-kata ini melintas di dalam hatinya. Anak ini dapat menghadapi hari-hari yang tidak pasti karena dia hidup. Bill Gates selalu berpikir, pasti ada secercah cahaya pengharapan di tengah-tengah dunia yang sepertinya sulit. Dan di saat-saat seperti itulah dia menciptakan lagu saudara-saudara yang sering dinyanyikan di dalam setiap perayaan Paskah, yaitu Sebab Dia Hidup. Sebuah lagu yang penuh dengan pengharapan. Dan mari coba kita nyanyikan bersama-sama lagu itu. Sebab Dia hidup, ku ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Saudara-saudara, sepertinya liriknya sederhana bukan? Tetapi maknanya sangat dalam. Dalam syair lagu itu ada kekuatan. Dalam syair lagu itu ada pengharapan, dan dalam syair lagu itu ada penghiburan, dan dalam syair lagu itu ada yang dinamakan jaminan hidup. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kesedihan, ketakutan, kekhawatiran, bahkan kehilangan harapan juga dialami para murid-murid waktu itu. Karena gurunya telah ditangkap, dianiaya, disiksa, dicambuk, bahkan dihukum mati di atas kayu salib. Mereka sepertinya kehilangan panduan dan arah hidup. Tetapi jika kita membaca Alkitab secara teliti, sayangnya bahwa murid-murid tidak ingat bahwa Yesus akan bangkit. Seharusnya mereka tahu bahwa Yesus akan bangkit, karena sebelumnya Kristus berkali-kali memberitahukan akan kematiannya dan kebangkitannya. Tetapi ketika Maria Magdalena memberitahukan kebangkitan Yesus Kristus, mereka menganggap apa yang dikatakan Maria hanyalah omong kosong seperti yang tertulis dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 11 yang berbunyi, akan tetapi perkataan-perkataan perempuan itu dianggap omong kosong oleh para rasul, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Mengapa, saudara? Karena para murid percaya kepada Mesias yang berbeda dengan apa yang diajarkan Kristus. Tidak heran jika perkataan Kristus tidak pernah mendapat tempat di dalam hati para murid. Mesias yang mereka percaya bukanlah Mesias yang mati di atas kayu salib, melainkan Mesias yang akan membebaskan bangsa Israel dari penjajahan bangsa lain. Itu sebabnya kematian dan kebangkitan Kristus tidak pernah terpikirkan oleh mereka. Mungkin kita juga berpikir Maria Magdalena adalah orang yang ingat kalau Tuhan Yesus akan bangkit. Jawabnya adalah bukan. Memang Maria Magdalena pergi pagi-pagi ke kubur Yesus, tetapi bukan karena dia ingat bahwa Yesus akan bangkit, melainkan karena dia ingin merempah-rempahi tubuh Yesus. Karena Maria sangat mengasihi Yesus. Tetapi ini tidak berarti dia memahami mengapa Kristus harus mati, dan juga dia tidak ingat bahwa Kristus akan bangkit. Padahal berita kebangkitannya yang sudah berkali-kali disampaikan oleh Yesus, yang seharusnya ini saudara-saudara dapat meredam dan menghibur keadaan mereka saat itu. Bahkan memberikan pengharapan yang baru bagi mereka, karena kebangkitan Yesus adalah secercah cahaya pengharapan di tengah-tengah kehidupan mereka yang sepertinya sulit.
Kondisi para murid tidak jauh beda dengan kehidupan umat Kristen saat ini. Kita banyak mendengar firman Tuhan, namun berapa banyak firman Tuhan tersebut kita mengerti dengan hati kita, sehingga menjadi pergumulan di dalam setiap hidup kita. Pengertian secara akali berbeda dengan pengertian di dalam hati manusia. Manusia atau seseorang bisa memiliki pemahaman secara akali, namun pemahaman ini belum tentu menjadi pemahaman di dalam hatinya. Itu sebabnya firman Tuhan yang kita dengar, namun itu tidak menjadi realita di dalam pergumulan hidup kita. Alhasil, hidup kita tidak pernah mengalami perubahan oleh berita firman tersebut. Di tengah-tengah ketidakpahaman para murid dan pengikut-pengikutnya, serta penolakan kebangkitan Kristus dari para imam dan orang-orang Farisi yang ada pada saat itu, yang mencoba menyuap serdadu-serdadu untuk memberitakan isu dusta yang menyatakan bahwa mayat Yesus dicuri oleh para murid. Mereka adalah orang-orang yang sama juga yang menyuap Yudas pada waktu itu, saudara. Alasan dan isu dusta ini terus dihembuskan, yang walaupun kisah dusta ini tidak logis sama sekali. Mengapa? Yang pertama, batu yang menutup kubur Yesus itu beratnya sekitar kurang lebih 2 ton. Yang kedua, kubur tersebut dijaga oleh para pengawal yang paling sedikit dijaga lebih dari 2 orang. Lagi pula, andai kata benar para pengawal itu tertidur dengan nyenyak, lalu dengan kekuatan apa ke-11 murid itu mendorong batu tersebut, sehingga tidak menimbulkan suara yang membangunkan para pengawal-pengawal itu. Tetapi itu semua tidak akan pernah meredakan kemurahan dan penggenapan janji Allah kepada umatnya, kepada umat manusia dan juga kepada murid-muridnya, agar berita kebangkitan itu terdengar. Lihatlah, Tuhan memakai malaikatnya untuk menjadi pemberita kebangkitannya. Dan bukan hanya itu, saudaraku, Tuhan yang bangkit itu datang menjumpai para pengikut-pengikutnya untuk meneguhkan, menguatkan, dan menjadi harapan baru dan sukacita bagi mereka. Dan semuanya ini Alkitab mencatatnya dengan jelas dan tegas. Kebangkitan Kristus inilah yang mengubah kehidupan para murid dari kondisi kerohanian mereka yang bangkrut kepada satu pengharapan yang pasti. Saudara-saudara, kebangkitan Kristus adalah fakta sejarah, sehingga iman Kristiani tidak didasarkan kepada dongeng. Kematian dan kebangkitannya adalah bukti sejarah yang sama sekali tidak dapat disangkal. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa jadinya jikalau Kristus itu tidak bangkit? Apa yang terjadi jika Tuhan kita tidak bangkit? Jikalau Yesus tidak bangkit, maka seluruh kekristenan akan hancur dan runtuh. Dalam 1 Korintus 15 ayat 14, Paulus mengatakan, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Sebelum Yesus dibangkitkan, murid-murid Tuhan Yesus tidak menyangka akan kebangkitannya. Meskipun Yesus sudah berkali-kali mengatakan bahwa ia akan menderita, dianiaya, dan mati, namun ketika para murid bertemu dengan Yesus yang bangkit, mereka seluruhnya berubah. Thomas yang semula begitu skeptis, tapi ketika dia bertemu dengan Yesus, dia berlutut dan berkata, Engkaulah Tuhanku dan Allahku. Hidupnya berubah 180 derajat. Dia memberitakan Injil sampai ke negeri India. Satu persatu hidup murid-murid diubah. Dari orang-orang yang semula ketakutan, bingung, tidak mengerti misi hidup, mereka siap kembali ke kehidupan mereka yang lama dan menjadi murid-murid yang berani mati karena Injil dan memberitakan Yesus Kristus yang telah bangkit. Ayat 1 Korintus 15, 16-17 menyatakan, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jikalau Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu,
dan kamu masih hidup dalam dosa-dosamu. Yang kedua saudara, jikalau Yesus tidak bangkit, artinya dia mati karena dosanya. Dosa menyengkram dan menguasai dia, karena upah dosa adalah kematian. Maka iman kita menjadi sia-sia, tidak ada gunanya, dan kita masih hidup dalam dosa kita. Kematian Kristus yang menebus, membebaskan kita, yang memperdamaikan kita dengan Allah, yang membenarkan kita di hadapan Allah, itu tidak akan pernah terjadi jika Kristus tidak bangkit. Yang ketiga, jikalau Kristus tidak bangkit, kita hidup normal atau biasa-biasa saja. Dalam 1 Korintus 15 ayat 32, Paulus menyatakan, jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum sebab besok kita mati. Maksudnya adalah, jika Yesus tidak dibangkitkan, maka hidup kita biasa saja. Seperti manusia dalam dunia ini yang biasa menjalani hidup tanpa dengan pemikiran adanya Tuhan. Tanpa pemikiran tentang kebangkitan, tanpa tanggung jawab kepada Tuhan, tanpa pengertian akan kehendak Allah bagi hidup kita. Tanpa pemikiran tentang dosa dan tanpa hidup yang harus berkenan kepada Dia. Tetapi bersyukurlah Bapak Ibu dan saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah bangkit mengalahkan maut. Dia bangkit dan hidup. Kebangkitan Kristus membawa harapan hidup kekal. Melalui kebangkitannya, maut dan kematian telah dikalahkannya. Kebangkitan Tuhan menyatakan bahwa maut tidak sanggup dan tidak berkuasa melawan atau mengalahkan Kristus. Karena Dia adalah Allah, sumber hidup itu sendiri. Bahkan sebaliknya, Kristus telah mengalahkan maut. Sehingga dengan gagah kita dapat berkata seperti Paulus, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Seperti yang tertulis dalam 1 Korintus 15 ayat 54-55. Karena kebangkitan Kristus, maut dan kematian tidak lagi menakutkan bagi orang-orang percaya. Bahkan maut telah menjadi batu loncatan bagi kita menuju kebahagiaan yang tidak berkesudahan di kerajaan sorga. Saudara-saudara, biarlah berita Paskah ini menjadi secercah harapan bagi iman kita. Di tengah-tengah keadaan dunia saat ini yang sepertinya sulit, tidak berdaya, menakutkan dan mengkhawatirkan. Tetapi kebangkitannya membuktikan Dia hidup dalam segala situasi dan keadaanmu saat ini. Dia yang hidup akan berjalan bersamamu. Dia yang hidup yang akan menjadi gembala hidupmu. Dan Dia yang hidup yang akan memimpin hidupmu dari sekarang sampai kepada kehidupan yang kekal. Karena itu, saudara-saudara yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Biarlah makin diteguhkan iman kita untuk menyadari Kristus yang bangkit dari kematian, dan kita boleh terus setia dalam segala pekerjaan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu di hari Paskah ini. Bukan hanya yang di luar sana yang penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran, tetapi kami juga mengalami hal itu karena keadaan dunia saat ini. Bersyukur buat firman-Mu yang kembali menguatkan dan meneguhkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang bangkit, mengalahkan maut dan hidup di dalam perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan, bersyukur untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Kita bersyukur sudah mendengarkan firman Tuhan dari hamba-Nya, dan juga bersyukur kita boleh beribadah Paskah di rumah kita masing-masing. Saatnya kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan dengan pujian karena Dia hidup.
Mari sama-sama Bapak Ibu kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita mengikuti ibadah Paskah serta mendengar firman-Nya, sekarang kembalilah engkau ke keluargamu masing-masing, jadilah pelaku-pelaku firman, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih yang besar dari Tuhan kita Yesus Kristus yang telah datang ke dalam dunia ini, mati di atas kayu salib dan bangkit kembali. Kasih yang mulia dan kekal dari Allah Bapa, penyertaan, pertolongan, pimpinan dari Allah Roh Kudus yang akan menyertai hidupmu dari sekarang, esok, dan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin. Saat teduh, ibadah selesai, Tuhan berkati kita. Selamat Paskah.